Saya suka misal terjun di politik kampus, tapi lingkungannya buat apa gitu ya, buat apa sih capek-capek toh gak ngaruh. Tapi mungkin ada juga yang mikir kayak ya ngaruh politik ini, misal nanti dengan kita menduduki suatu posisi kita bakal lebih mudah menyampaikan aspirasi yang kita naungi gitu. Dari warga melihat bahwa ada nih gitu mahasiswa yang memang punya kesadaran dengan sukarela panas-panasan jalan-jalan, mungkin ada yang absen lagi mata kuliah tapi demi ikut demonstrasi, ikut menyuarakan aspirasi mahasiswa, tidak hanya mahasiswa tapi aspirasi masyarakat gitu kepada pemangku kebijakan, khususnya kalau di Garut di DPRD Kabupaten Garut. Apa sih kita ginian teh ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Apa kabar? Damang ya damang, sehat-sehat ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja, juga selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, warginet, selamat datang kembali di podcast suaragarut.id. Di episode 8 ini bersama saya Lisna Gustiani di segmen Mimbar Kampus, di mana di segmen Mimbar Kampus itu kita akan membahas berbagai macam topik yang menarik dan seru seputar kehidupan kampus. Nah, dan di segmen Mimbar Kampus kali ini kita akan membahas tentang atensi mahasiswa terhadap partisipasi politik kampus. Warginet, penasaran tidak sih? Di kampus itu sebetulnya lebih banyak mahasiswa yang peduli atau justru lebih banyak mahasiswa yang acuh terhadap isu-isu politik di lingkungan kampus? Nah, untuk membahas hal tersebut, untuk mendiskusikan hal tersebut sudah ada di sini yang akan menemani saya perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informasi dari Universitas Garut. Ini sudah ada Teh Halwa dan juga Akmal. Halo Tete Aa. Halo Teh. Apa kabar? Alhamdulillah Baik. Tadi di jalan gimana? Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Ya, sedikit mendung. Oh iya, mendungnya. Baik. Kuliahnya gimana? Lancar? Jaya ya. Lancar jaya. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberi kelancaran dalam aktivitas kita ya. Amin. Baik. Tete Aa, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Suara Garut. Dan sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrol tentang hal yang tadi sudah saya bilang, boleh nggak kalau Aa dan Teteh perkenalan diri nih sama warginet, juga sapa-sapa kembali? Oke. Boleh. Dari siapa dulu nih Teh? Teteh dulu mungkin? Oke, boleh. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Suara Garut sudah mengundang kami dari BMF Kominfo Uniga untuk hadir di podcast Suara Garut ini. Perkenalkan, saya Halwa Rodatul, biasa dipanggil Halwa. Saya jadi menteri di bidang Adkastra atau Advokasi dan Kajian Strategis BMF Kominfo Uniga. Silahkan A-nya. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal, bisa disebut Akmal. Saya mendampingi Teh Halwa sebagai Sekretaris Jenderal Divisi Advokasi. Baik. Gitu. Baik, sekarang udah perkenalannya warginet ya. Mungkin di sini juga ada teman-temannya Kang Akmal sama Teh Halwa. Halo, salam kenal dari tim Suara Garut. Nah, Teh berbicara tentang tadi nih yang sudah saya bilang tentang politik kampus nih. Ini merupakan suatu hal yang menarik sekali untuk dibahas. Betul. Karena pasti bakal seru ya. Sudah tidak salah. Sabar dulu mengulik. Sabar dulu kan. Sabar dulu. Kita harus ada ininya nih, pembukaannya kan. Sabar dulu ya kan. Terlebih dahulu mungkin. Iya. Nah, baik Teh, untuk politik kampus nih, sebelum kita membahas lebih jauh, aku tuh mau tahu nih, Teteh dan Ain ini kan barusan kan ikut BEM ya di organisasi kampus. Terus juga tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit sama Teh Halwa. Ternyata Teh Halwa tidak hanya ikut di organisasi internal di kampus, ternyata ikut juga di organisasi yang eksternal. Apa sih Teh yang mendorong Teteh sama AA untuk bisa terlibat aktif di organisasi, terutama di organisasi kampus?
Oke, dari siapa dulu? Boleh, Teteh dulu boleh. Sabar ya. Oke. Apa sih yang jadi dorongan kenapa saya sendiri gitu bisa pengen ikut di organisasi kampus tuh? Yang jelas pastinya dari dalam diri saya sendiri gitu ya, keinginan dari diri saya sendiri. Karena kalau didorong oleh orang lain mungkin tidak akan terus gitu konsisten, tapi kalau memang dari diri sendiri akan terus gitu. Karena saya dari bahkan dari semester 2 ikut organisasi, awalnya UKM, terus masuk di BEM kayak gitu, dan di luarnya di Perhumas Muda Bandung. Yang jelas apa dorongannya tuh ya keinginan untuk improve diri aja gitu. Biar apa ya, kuliah enggak sekedar kuliah pulang. Iya, tapi ada apa ya, ada nilai-nilai yang bisa saya dapatkan di luar kuliah gitu, di luar kelas. Salah satunya dengan cara ikut organisasi. Sedikitnya kayak gitu sih. Dari apa boleh namanya? Kalau dari saya sih nggak ada alasan yang terkhusus ya teh. Awalnya saya terjun ke dunia organisasi itu waktu pembentukan HIMA. Kebetulan kan prodi saya prodi baru. Nah, ada inisiasi untuk membentukan HIMA dan saya juga ikut terlibat. Nah, berjalanlah seselang waktu ada oprek BEM dan saya rasa memiliki kapasitas di bidang itu. Kenapa enggak gitu teh? Tuh, saya coba dan alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu saya juga nyaman. Sama yang paling penting mah faktor utama saya sih masuk organisasi itu tuntutan teh. Karena saya pribadi beasiswa. Jadi tuntutan untuk harus aktif di kampus itu mungkin tujuan saya, alasan saya masuk gitu ke dunia organisasi. Baik, itu ya alasan-alasan yang mendorong kenapa aktif di organisasi Teh Halwa sama Kang Akmal. Nah, karena tadi kita berbicara tentang politik kampus nih, Warginet, mungkin yang lebih di kampus itu pasti semuanya terlibatnya dalam politik kampus, tidak hanya BEM saja, tapi mungkin yang lebih banyak berperan mungkin ya, itu adalah BEM. Makanya kita berdiskusi lah ini dengan perwakilan BEM dari Fakultas Komunikasi Informasi dari Uniga. Nah, bagaimana sih Teteh sama mendefinisikan politik kampus di kalangan mahasiswa? Politik kampus di kalangan mahasiswa, menurut saya politik ini tuh gimana ya, kalau untuk di Vkom sendiri gitu ya, di cakupan saya dan Akmal di Vkom sendiri, sejujurnya ya Teh, untuk kesadaran mengenai politik kampus tuh rendah gitu Teh. Banyak anak-anaknya yang memang tidak begitu tertarik gitu untuk mengikuti politik kampus. Jadi mungkin lebih punya interest di bidang lain gitu. Jadi politik kampus karena apa ya, awareness politik kampus ini rendah, jadi kayak persaingan yang ada di kampus, misal ada yang mau naik jadi calon ketua BEM atau gimana, kalau untuk di Vkom ya rendah sejujurnya. Kayak gitu. Akan mau menambahkan? Tidak sih, yang mungkin sama ini satu lagi yang faktor utama menurut saya tuh karena Vkom sendiri itu tidak terlibat ataupun banyak ikut campur dari organisasi ekstra, jadi kesadaran politiknya juga seperti yang Teh Halwa tadi bilang cukup rendah. Nah, Teh, menurut Teteh seberapa besar sih, tadi kan Teteh sebenarnya udah menyinggung ya, minat mahasiswa terhadap politik kampus itu rendah. Nah, menurut Teteh itu seberapa besar sih minat mahasiswa terhadap isu politik itu kan rendah. Nah, rendahnya itu segimana sih? Gitu. Kalau dari untuk cakupan Vkom tadi kan sudah dijelaskan ya rendah. Tapi menurut saya untuk Uniga gitu, karena kebetulan saya dan Akmal sendiri jadi salah satu bagian panitia pembentukan BEM Uniga. Jadi dulu tuh udah ada Teh, mungkin agak sedikit ini dulu ya. Flashback. Iya, BEM Uniga waktu itu udah ada beberapa tahun yang lalu sempat tidak ada dan sekarang dibentuk kembali. Ada sekarang. Nah, mulai terlihat gitu politik kampus yang ada di khususnya di Uniga itu adalah terlihat gitu, kayak entah dari internalnya atau dari tuntutan dari eksternalnya ada. Jadi kalau dikategorikan mungkin gimana ya, ada yang rendah gitu, ada yang tinggi juga gitu. Mungkin kalau orang yang sering berkecimpung di organisasi kayak BEM atau HIMA itu menurut saya awareness mengenai politik kampusnya itu pasti lebih tinggi dibanding orang yang mungkin tidak terlalu interest di bidang itu. Betul.
Dan kita juga kan awalnya cakupannya hanya Pikom, jadi bisa mengambil kesimpulan di Pikom itu rendah. Tetapi ketika kita melangkah lebih jauh lagi, cakupan kita di BEM Uniga, toh ternyata per fakultas itu tingkat kesadaran berpolitiknya tuh beda-beda teh. Ada yang fakultas yang benar-benar antusias banget dalam hal politik, ada juga yang seperti Pikom mungkin kurang. Acu sih enggak, cuman agak kurang. Iya, rendah gitu aja teh. Gitu. Nah, kan salah satu dalam politik kampus itu sebetulnya tentang ini teh bisa mempengaruhi kebijakan kampus kan ya? Iya, sangat-sangat bisa. Menurut Teteh sama AA nih, peran mahasiswa itu seberapa dapat mempengaruhi kebijakan kampus? Oke, mau Akmal dulu, mungkin dari tadi saya dulu sih mau Akmal dulu. Silakan. Yang paling jelas peran mahasiswa itu seperti yang Teteh bilang ya tadi ya, pengaruh kebijakan kampus, serta paling ini juga teh peningkatan kesadaran mahasiswa yang lain. Karena bagaimanapun juga mahasiswa lain tergerak itu biasanya yang saya rasa itu dari teman-temannya. Kalau teman-temannya pada aware, pasti dia juga yang awalnya tidak tahu, seenggaknya jadi pengen cari tahu gitu teh. Gitu mungkin. Yeah. Baik, dari Teh Alwa? Kalau dari saya peran, kan ini mahasiswa berarti ya, bukan peran organisasi. Berarti kalau mahasiswa kan general. Peran mahasiswa secara keseluruhan menurut saya sangat memiliki peran untuk mempengaruhi kebijakan kampus. Dengan cara apa? Dengan salah satu cara untuk mewadahi bagaimana aspirasi mahasiswa gitu agar sampai aspirasinya ke pihak kampus. Yaitu dengan adanya organisasi gitu, salah satunya BEM yang mewadahinya. Nah kebetulan juga nih pas banget sama bidang saya dan Akmal gitu. Nah kebetulan saya dan Akmal di BEM Kominfo ini menjadi bagian dari bidang adkastra atau advokasi dan kajian strategis. Jadi kita mewadahi aspirasi dari mahasiswa terkait kebijakan kampus, entah misal dari bidang fasilitasnya, dari dosennya, dari mahasiswanya, dari mata kuliah, keuangan, atau mungkin kayak isu-isu terkait kekerasan seksual dan seperti itu. Setelah ada wadah gitu ya untuk menampung aspirasi mahasiswa tersebut, nah jadi aspirasi yang sudah terwadah ini tuh lebih gampang tersampaikan karena ini atas nama mahasiswa Kominfo yang dijembatani oleh BEM Kominfo, lalu disampaikan misal audiensinya kepada pihak dekanat atau fakultas, dosen, dan itu cenderung lebih mudah diterima gitu dibanding kalau misal aspirasinya tuh hanya disampaikan oleh beberapa individu saja. Betul. Kayak gitu. Lebih kuat gitu ya kalau banyak. Betul. Baik. Nah Teh, terus kan tadi kan sudah sampaikan sebenarnya ya waktu mungkin dari Pikom, dari Pikom itu sedikit rendah, tapi pas udah ke yang lainnya ternyata beda-beda tadi ya kata yang disampaikan oleh Kang Akmal. Nah menurut Teteh dan AA, apa saja sih faktor utama yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk terlibat dalam politik kampus itu? Kan tadi kan udah disampaikan ya. Menurut Teteh di Pikom itu kenapa bisa rendah, terus Teh padahal di yang lain itu ada yang tinggi, ada yang ada yang biasa gitu. Faktor utamanya kenapa tuh? Oke, siapa nih? Mungkin saya dulu aja. Mungkin faktor yang paling utama mah karena jurusan ya Teh. Jurusan? Kan, iya, ada yang seperti FISIP yang ilmu politik. Kan itu emang menjerumus banget ke ilmu politik ya. Kan saya sendiri dari Pikom gitu, ilmu komunikasi emang ada cakup pautnya, cuman ya itu faktor terbesar menurut saya sih karena jurusannya sama budaya mungkin Teh. Gitu. Terus yang lihat di apa tuh tempat FISIP ya, di FISIP gimana itu mahasiswa terhadap politik kampusnya? Lumayan tinggi gitu ya? Lumayan tinggi karena seperti kemarin yang keputusan MPR yang diubah kalau tidak salah. Salah satu yang menyuarakan untuk turun itu dari sana Teh. Baik. Ada tambahan mungkin dari Teh Hawa? Mungkin kalau kalau menurut aku pribadi lebih ke lingkungan gitu. Karena kalau jurusan menurut aku pribadi kurang merepresentasikan, karena kalau ngomongin jurusan mah teknik juga ininya tinggi kan. Teknik juga tinggi. Nah, jadi kayaknya kalau mungkin faktor utama yang paling mempengaruhi menurut aku lingkungan dan diri sendiri dan lingkungan. Karena kalau
ya jurusan tadi beda-beda walaupun iya betul Iya. FISIP juga Bisa mempengaruhi tingkat juga ya. kesadaran politik kampusnya tinggi, tapi kalau lihat jurusan kayak teknik di apa sih di Uniga itu juga tinggi gitu kesadaran politik kampusnya. Jadi mungkin menurut saya lebih ke diri sendiri gitu, bagaimana dia memahami, menilai mengenai politik kampus ini apakah penting atau tidak bagi dia sendiri dan lingkungan gitu. Karena kadang diri sendiri walaupun misal sudah yakin nih saya suka misal terjun di politik kampus, tapi lingkungannya buat apa gitu ya, buat apa sih capek-capek toh gak ngaruh. Tapi mungkin ada juga yang mikir kayak ya ngaruh politik ini, misal nanti dengan kita menduduki suatu posisi kita bakal lebih mudah menyampaikan aspirasi yang kita naungi gitu di mahasiswa kayak gitu sih. Baik. Nah, Teteh nih Teteh sama A sebagai dari BEM nih. Tadi pas lihat dari jurusannya dari Vkom ternyata minat terhadap politik kampusnya tuh rendah. Kan pasti BEM tidak diam aja ya, pasti punya lah gitu program atau ya program untuk biar teman-teman mahasiswa yang lain di Vkom itu lebih peduli lagi gitu terhadap politik kampus. Nah, apa yang dilakukan? Kalau dari BEM khususnya BEM Vkom sendiri, apa yang dilakukan program kerjanya sebenarnya apa ya, cukup sulit sebenarnya untuk di Vkom ya untuk menumbuhkan rasa kepedulian politik kampus, karena walaupun sudah dicoba misal kita membuat proker-proker yang lebih variatif dan lebih sampai gitu ke kalangan mahasiswa, ke beberapa kalangan mahasiswa gitu. Tapi tetap saja gitu karena mungkin lingkungannya dan pemikirannya yang merasa dan mungkin punya interest yang berbeda gitu, mungkin lebih suka di bidang lain gitu. Tapi kalau ditanya prokernya apa aja gitu untuk mengatasi ya politik gitu ya, khususnya waktu periode kemarin gitu sempat ngadain nobar mengenai film dokumenter yang Kanjuruhan itu loh Kanjuruhan yang tragedi Kanjuruhan. Nah itu juga kan salah satu bentuk ya bentuk jalan yang kita lakukan untuk meningkatkan gitu kesadaran dari mahasiswa kalau walaupun ini tragedi bola gitu ya Kanjuruhan, tapi kan itu tidak terlepas dari bagaimana pemangku kebijakan mengambil kebijakan. Kalau dari pemangku kebijakannya mengambil langkah yang tepat kan mungkin itu tidak akan terjadi. Jadi politik itu tidak juga tetap berpengaruh di kehidupan kita gitu. Nah salah satu caranya dengan itu waktu itu nobar itu dan diskusi doa bersama, mungkin itu salah satunya itu. Tapi sekarang yang paling berpengaruh, salah satu hal yang paling kita coba itu untuk menggerakkan hima kan seperti yang saya bilang tadi. Kita tuh, saya pribadi juga ikut mendirikan hima ya. Hima tuh baru berdiri, hima ilmu komunikasi juga baru berdiri tahun 2023 ya. Maaf. Ya, nah jadi kita tuh ngadain suatu program tuh yang dimana kita tuh membuat forum dengan hima-hima. Nah jadi tujuan kita tuh agar menggerakkan hima, agar memberitahu agar menumbuhkan kesadaran berpolitik di prodinya masing-masing gitu karena untuk BEM sendiri cakupannya kan terlalu banyak ya. Kita tidak bisa menghandle semuanya, tapi dengan hal ini semoga gitu ya diharapkannya jadi mahasiswa yang tidak aware dengan politik ini tuh lebih aware karena yang memegang langsungnya hima gitu Itu betul banget, aku setuju sama yang disampaikan Akmal. Mungkin itu yang lebih ngenanya gitu ya dari BEM itu sendiri, karena kalau hima di Vkom sendiri kan tadi sempat disinggung baru. Jadi salah satu caranya dengan membuat hima agar cakupan BEM ini tuh bisa lebih diperkecil gitu dengan ada hima di tiap jurusan. Dengan sekarang kan sambil berjalan terus anggotanya ada, kaderisasinya ada, jadi makin banyak lah yang aware mengenai politik kampus itu sendiri. Oke. Nah terus di BEM itu ya ada gak sih divisi atau bidang yang menangani langsung tentang mahasiswa gitu, atau mungkin di bidangnya Teteh sama A mungkin? Oh iya betul ya juga. Gimana tuh untuk kayak tugas dan tanggung jawabnya itu secara garis besarnya itu seperti apa gitu? Oke. Kalau menurut saya pribadi untuk di BEM Kominfo ini mungkin
kalau diambil secara keseluruhan yang paling sering bersinggungan dengan mahasiswa itu ada 2. Yang pertama Adkastra bidang kami sendiri dan yang kedua PSDM ini jadi kayak buat ngurusin minat bakat mahasiswa lah kayak gitu. Nah, apa bedanya? Sama-sama bersinggungan dengan mahasiswa, tapi bedanya kalau Adkastra ini lebih ke menampung aspirasi ataupun misal kalau ada masalah mahasiswa dari segi keuangan, UKT atau mungkin kekerasan seksual, entah itu dari dosen atau apa, ya kita yang menampungnya gitu kayak gitu. Tapi kalau untuk PSDM karena tadi ya minat bakat, jadi lebih ke misal pengen ada ngajuin UKM baru nih misal. Nah ini ke PSDM terus kayak Hima diurusnya sama siapa? Sama PSDM kayak gitu. Kalau di Fkominfo nih karena kalau apa sih kita menjawab fakultas lain karena beda-beda ya kita punya BEM sendiri jadi kurang tahu gitu. Oke. Sepertinya ada yang ingin ditambahkan? Cukup sih. Cukup. Nah, terus Teh gimana sih pandangan Teteh sama AA? Karena kita tadi sedang berbicara tentang partisipasi politik nih. Bagaimana partisipasi politik mahasiswa itu dapat berdampak buat masyarakat? Oke. Partisipasi politik mahasiswa bisa berdampak ke masyarakat. Contohnya kita bisa ambil contoh kayak misal beberapa kejadian yang terjadi kemarin, misal mengenai Aliansi Mahasiswa Kabupaten Garut mengadakan demonstrasi ke gedung DPRD Kabupaten Garut mengenai putusan MK gitu. Waktu kisruh pencalonan Gibran kayak gitu. Ya kayak gitu kan itu sempat ramai gitu, dan tidak hanya di Garut, ya di tiap kota pun mengadakan itu, dan ya salah satunya di Garut. Nah, peran mahasiswa ini menurut saya ya penting gitu di sana, dari warga melihat bahwa ada nih gitu mahasiswa yang memang punya kesadaran dengan sukarela panas-panasan jalan-jalan, mungkin ada yang absen lagi mata kuliah tapi demi ikut demonstrasi, ikut menyuarakan aspirasi mahasiswa, tidak hanya mahasiswa tapi aspirasi masyarakat gitu kepada pemangku kebijakan, khususnya kalau di Garut di DPRD Kabupaten Garut. Dan kemarin dengan adanya kayak gitu, walaupun mungkin banyak yang bilang kayak gini ya Teh, kayak buat apa demo gitu panas-panasan, toh udah keputusan tetap ada di pusat gitu. Tapi menurut saya karena itu gitu, dengan banyak gerakan di tiap kota kan itu berarti menunjukkan ada yang tidak beres gitu di negeri kita ini. Betul. Walaupun mungkin kasarnya tidak bisa mengubah kebijakan, tapi masyarakat menyaksikan nih banyak yang aware, banyak yang tidak setuju atas kebijakan yang diputuskan oleh pihak pusat. Dengan kayak gitu kan jadi jadi terlihatlah peran mahasiswa tuh ada gitu, dan berpengaruh kepada mungkin pemangku kebijakan yang ada di Garut itu sendiri. Betul. Ada teman nggak? Enggak sih, sama seperti yang rekan saya obrolkan, karena bagaimanapun juga ya mahasiswa tuh merupakan garda terdepan dalam hal seperti itu Teh. Baik. Nah, Teh, terus apa sih yang mau Teteh sama AA lihat lebih banyak di partisipasi atau di politik kampus itu, mau melihat lebih banyak hal-hal seperti apa gitu? Dari saya dulu aja mungkin ya. Dari saya yang paling saya ingin lihat dalam suatu politik ataupun apa itu, yaitu berdiskusi ataupun membuat forum Teh. Saya paling suka ataupun paling intens ketika berdiskusi dalam hal apapun. Jadi saya harap lebih banyak itu Teh. Entah itu forum apapun itu, tapi untuk pengambilan suara itu ya saya ingin melihat itu banyak diskusi gitu Teh. Mungkin dari saya. Mungkin dari Teh Halwa? Kalau dari saya tuh pengennya yang ininya tuh pengen lebih bersatu aja gitu Teh, karena khususnya di Uniga itu sendiri, karena yang saya lihat masih punya ego masing-masing di tiap fakultasnya. Walaupun itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Tapi harapannya itu pengen ada kesatuan gitu, karena kan kita sama-sama mahasiswa Uniga gitu. Kita punya aspirasi yang sama, tapi karena punya ego masing-masing jadi sulit gitu untuk bersatu. Toh kalau udah bersatu kan entah siapapun yang menjadi pemimpinnya gitu ya, setelah berdiri, setelah bersatu kan
akan lebih mudah nih untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak rektorat gitu. Kalau kita masih punya ego masing-masing, mungkin kayak dari fakultas entah dari rektoratnya itu lebih mudah gitu untuk menolak gitu aspirasi yang mahasiswa sampaikan gitu kayak gitu. Baik. Nah, karena tadi sempat juga disinggung dan sebetulnya saya juga di awal itu sempat bingung karena tadi Teteh sama beberapa kali Teteh boleh diminum dulu? Iya nggak apa-apa, udah cukup tadi. Beberapa kali disinggung, ditekankan tentang Pikom nih, karena kami dari Pikom, dari Fakultas Komunikasi Informasi. Bahkan waktu saya dikasih tahu narasumnya katanya BEM dari Pikom. Dari Uniga. Kata saya, BEM Uniga, enggak dari Pikomnya katanya. Iya, karena belum ini kan. Nah, saya tuh bingung emang di Uniga tuh BEM-nya tuh beda-beda ya setiap fakultas. Iya, karena tadi sempat tadi kan dibilang pernah ada nih BEM Uniga, terus beberapa tahun tidak ada, terus sekarang mau didirikan lagi baru banget bulan apa ya Mang? Bulan kemarin kayaknya didirikan itu BEM Uniga, tapi udah ada tapi belum ada pengurusnya gitu, baru kongres kayak gitu. Jadi kenapa bukan Uniga gitu, tapi mengatasnamakannya fakultas. Karena itu. Kita tuh di Uniga tuh berarti total ada 8 BEM. 8 fakultas. 8 fakultas. Jadi punya BEM masing-masing gitu. Punya BEM masing-masing dan punya gimana ya? Birokrasi dan cara kerjanya masing-masing. Nah, iya beda-beda gitu. Budaya, terus yang kultur gitunya beda-beda. Betul. Oke. Jadi Tete mungkin tahu nggak sih kenapa kan sempat ada nih di Uniga tuh ada BEM Uniga. Terus kok jadi bisa BEM-nya itu setiap fakultas, alasannya mungkin Tete tahu nggak sih alasan jadi BEM-nya itu kalau di tiap fakultas gitu? Jadi emang sebelumnya maksudnya fakultasnya udah ada, BEM tiap fakultas udah ada, BEM Uniga ada dulu. Jadi bukan BEM Uniga aja, terus jadi di fakultas enggak. Jadi dulu mah emang fakultasnya ada gitu, tiap fakultas ada, universitasnya atas nama universitas ada, tapi yang nggak adanya tuh yang BEM universitas gitu. Dan sekarang mau ada lagi gitu ya? Iya, kayak gitu. Kalau ditanya alasannya kenapa, mungkin agak sensitif ya untuk disampaikan di sini. Tidak bisa disampaikan. Ya, pokoknya ada dari internal dan eksternalnya lah faktornya kayak gitu. Seperti itu ya, Warginet, dan mungkin di sini juga ada teman-teman dari mahasiswa Uniga. Hai. Nah, terus jika Teteh nih, mungkin di antara Warginet ini ada yang menonton seorang mahasiswa juga, baik itu mahasiswa dari Uniga ataupun mahasiswa di kampus lain nih, dari Teteh dan AA, apa sih yang mau disampaikan nih? Mungkin ada satu saran buat mahasiswa lain tentang partisipasi politik yang tadi kita bahas, partisipasi politik di kampus gitu. Silakan. Apa ya? Mau apa dulu? Mungkin saya aja dulu. Yang pertama mungkin saya bukan saran sih, ya lebih aware gitu dalam hal politik, karena maksudnya gimana ya, kalian tuh berpengaruh gitu, jangan beranggapan apa sih kita ginian teh ngapain, enggak, kalian tuh pasti ada output yang dihasilkan dari kegiatan itu tuh. Nggak mungkin nggak ada output. Jadi jangan beranggapan ngapain. Sama yang paling penting tuh harus bersatu ya, balik lagi, kurangin ego per fakultas ataupun individunya. Bagaimanapun juga seperti yang Teh Hawa bilang, suatu pendapat akan lebih kuat jika disampaikan bersama gitu Teh, dan ditampung gitu, daripada individu gitu. Gitu aja. Baik, mungkin dari Teh Hawa. Kalau dari saya sendiri sarannya apa ya, kalau memaksakan tiap individu untuk punya interest di bidang yang sama itu pasti sulit. Tapi setidaknya silakan, mungkin kalian punya interest masing-masing di bidang yang kalian sukai, tapi politik, kesadaran berpolitik, mau itu di ranah yang paling kecil kampus ataupun secara general bernegara, itu sangat penting, karena betul. Suara kalian tuh mempengaruhi siapa yang memimpin, kebijakan apa yang dipilih gitu. Jadi walaupun mungkin tidak terasa secara langsung dampaknya, tapi itu secara tidak langsung mempengaruhi beberapa kebijakan yang akhirnya kita rasakan juga atas
pilihan kita nih mau sadar atau tidak nih mengenai berpolitik khususnya dalam ruang lingkup kampus itu sendiri. Oke, Warginit, kita sudah cukup banyak ngobrol sama Teh Halwa dan Kang Akmal. Warginit, ada yang nitip pertanyaan tidak? Tidak ya? Oke, karena tidak mungkin nanti kalau tiba-tiba muncul pertanyaan nih bisa langsung ditanyakan sama Teh Halwa sama Kang Akmal. Juga mungkin Teh Halwa sama Kang Akmal di BEM itu sekarang lagi sibuk apa sih? Apakah ada sedang merencanakan suatu program atau suatu acara gitu? Oke, ya kebetulan banget di BEM Ekominfo sendiri atas nama Ormawa Ekominfo Uniga sekarang lagi progres buat ngadain acara Garut Unity Fair. Nah, Garut Unity Fair ini apa ya? Salah satu program kerja dari bidang kami ya, saya dan Akmal di Adkastra. Acaranya karena kita sedang momentum Pilbub nih kebetulan, jadi kami menggunakan momentum ini untuk memiliki peran gitu mahasiswa untuk menyadarkan politik di antara masyarakat dan mahasiswa untuk mengadakan acara nih. Acaranya seperti apa? Kita acara namanya ada distraksi itu jadi nama acaranya Garut Unity Fair. Rangkaian kegiatannya yang pertama ada distraksi. Diskusi interaktif bersama politisi. Kita mengundang relawan 0102, jadi tidak terafiliasi dengan salah satu pihak independen aja, dua-duanya diundang. Lalu ada lomba Clash of Champions, mungkin ada yang pernah nonton, tahu ya, dengar yang dari Ruang Guru. Kita pun mengadakan itu untuk SMA Kabupaten Garut. Lalu kita juga mengundang band-band lokal yang ada di Garut, santunan, selebihnya kayak gitu sih. Donor darah saya lupa. Nah, kayak gitu aksi sosialnya seperti donor darah dan santunan. Iya. Sebenarnya ada juga sih yang lain, kayak ada inaugurasi. Sekarang lagi progres buat itu, tapi karena ini kebetulan ya bahasanya tentang politik kayak gini, ini jadi pas banget gitu acara kita. Kebetulan kita mau running buat Garut Unity Fair. Jangan lupa di Garut Unity Fair tanggal 17 di Ciplas 17 November. Nah, jangan lupa ya Warginit ya, tanggal 17 di Ciplas ya Teh ya. Nah, mungkin nanti tadi ada yang kelewatan di Warginit, mungkin bisa dicari informasinya di mana Teh? Yang tadi dari di Instagram Garut Unity Fair 2024. Bisa juga mungkin di follow di Instagram BEM ya, BEM Pikom. Kominfo Uniga. BEM Ekominfo Uniga. Alhamdulillah sekali. Tadi kita sudah ngobrol banyak. Semoga banyak sekali yang bisa kita dapatkan di obrolan kali ini bersama saya, Teh Halwa dan juga Kang Akmal ya. Teteh terima kasih atas kehadirannya di podcast Suara Garut. Sama-sama. Saya juga terima kasih banyak Teh. Sama-sama juga. Iya, sukses selalu dan semoga kuliahnya dan aktivitasnya dilancarkan semuanya. Terus juga program-program BEM yang tadi ya, semoga dikasih kelancaran. Terima kasih ya Teh. Ya baik Warginit, juga terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut, karena nanti Warginit bisa menonton tayangan ulang podcast Suara Garut episode ini di YouTube Suara Garut ID. Nah, untuk Warginit juga yang mungkin punya berita ataupun informasi terupdate yang mau di-up di media Suara Garut, bisa langsung hubungi kami di WhatsApp 0811220335. Nanti akan di follow up sama tim redaksi kami. Baik, terima kasih atas waktunya Warginit. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sebuah tema yang tentu saja sangat ditunggu oleh mahasiswa, namanya adalah surviving skripsi.